Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, selamat datang di BHL Official. Hari ini kita akan melangkah ke dalam kisah-kisah hebat dari para utusan Allah yang mulia. Setiap nabi dan rasul memiliki cerita perjuangan dan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita. Mari kita ambil hikmah dari kisah mereka, agar hati kita semakin kuat dalam iman, dan kehidupan kita lebih dekat dengan ridha Allah. Selamat menyimak. Semoga kisah ini memberi pencerahan bagi kita semua. Olahraga Nabi dan sahabat sudah menjadi tabiat manusia untuk menyukai hiburan. Rutinitas dan beban kehidupan menjadi faktor yang mendorong jiwa untuk mengupayakan relaksasi. Karenanya, siapapun orang yang meneliti satu kelompok masyarakat, kapanpun dan dimanapun, akan menjumpai sarana hiburan dan olahraga sebagai bagian dari kehidupan mereka. Terlihat ada kondisi kontras antara usia seseorang dengan kecenderungan terhadap olahraga. Karena itu, olahraga pada generasi muda menempati posisi dan penerimaan tersendiri yang berbeda pada kaum tua. Lantas, bagaimana bentuk olahraga pada generasi muda sahabat? Mari kita simak penuturan salah seorang dari mereka, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu lari antara kuda-kuda yang belum dikuruskan, jaraknya antara jalanan di lereng bukit hingga Masjid Bani Zuraik. Abdullah bin Umar sendiri biasa beradu lari menggunakan kuda yang belum dikuruskan tersebut. Generasi muda sahabat yang selalu rindu untuk ikut berjihad menyadari betul bahwa persiapan dan latihan adalah sebuah keniscayaan. Karenanya, mereka mematuhi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, bahwa kekuatan itu ada pada melempar anak panah. Ketahuilah, bahwa kekuatan itu ada pada melempar anak panah. Kecenderungan mereka pada olahraga Nabi juga terlihat pada kisah Salamah ketika ia meriwayatkan perang zikir. Ketika kami berjalan, ada seorang Ansar yang tidak bisa didahului kecepatannya dalam berjalan. Ia berkata, tidakkah ada orang yang beradu cepat sampai di Madinah denganku? Adakah orang yang bisa mendahuluiku? Ia terus mengulangi ucapannya. Mendengar itu, aku berkata, tidak adakah orang mulia dan terhormat yang kamu segani? Ia menjawab, tidak ada, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, wahai Rasulullah, ayah ibuku menjadi tebusannya, biarkan aku beradu cepat dengan orang ini. Beliau bersabda, jika kamu mau. Aku berkata, majulah. Aku tekuk kakiku lalu melompat dan berlari. Aku hemat napasku, hingga ia mendahuluiku, 1 atau 2 bukit, agar nantinya aku tidak kehabisan napas. Kemudian, aku berlari di belakangnya dengan tetap menghemat napas, hingga ia mendahuluiku, 1 atau 2 bukit. Lalu, aku percepat lariku, hingga berhasil menyusulnya tepat di belakang tubuhnya. Akhirnya, aku berhasil mendahuluinya tiba di Madinah. Begitulah, olahraga dan program-program hiburan di kalangan generasi muda sahabat berkaitan erat dengan tujuan-tujuan luhur sekaligus menjadi aset dan bekal yang mendorong semangat dan kesungguhan. Bagi mereka, hiburan adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada tujuan mulia. Mereka mengambil prinsip ini dari sabda Rasulullah. Tidak boleh mengambil harta dari perlombaan, kecuali dalam perlombaan anak panah, binatang berkuku, dan binatang bertapak kaki. Manakala olahraga bagi mereka adalah sarana menuju tujuan mulia, maka mungkinkah olahraga tersebut menghalangi mereka dari menunaikan kewajiban atau menjalankan ketaatan? Ketika kita kembali mengarahkan pandangan pada masa sekarang dan sedikit membuka lembar kehidupan generasi mudanya, maka kita akan menemukan perbedaan mencolok antara olahraga di kalangan mereka dan di kalangan pendahulu mereka, generasi muda sahabat. Betapa kuatnya sepak bola mengikat hati pada penggilanya. Sepak bola merampas waktu-waktu berharga mereka, dengan menontonnya, menyaksikan tayangan pertandingan, membaca koran sebelum dan sesudah pertandingan, berdebat dan mendiskusikannya, bergantinya emosi antara mendukung dan mencaci, serta menumpahkan semangat untuk sesuatu yang tidak bersemangat. Apalagi, salat-salat yang terabaikan serta munculnya perselisihan dan salat yang terabaikan serta munculnya perselisihan dan pertengkaran, kita juga menjadi mengerti rahasia mengapa para musuh begitu gencar mempromosikan kesibukan ini di kalangan generasi muda. Tujuannya adalah memalingkan mereka dari permasalahan-permasalahan besar,
Sudah saatnya generasi muda umat mengkaji ulang biografi pendahulu mereka, salafus solih. Mari kita galakkan olahraga Nabi, akidah kuat, tubuh pun sehat. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi cahaya penerang bagi kehidupan kita, dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita amalkan apa yang telah kita pelajari, serta senantiasa berusaha menjadi hamba yang lebih baik. Semoga Allah memberikan keberkahan dan hidayahnya kepada kita semua. Jangan lupa untuk selalu memperbanyak zikir, salat, dan membaca Al-Quran sebagai bekal kita di dunia dan akhirat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.